menurut saya momen yang paling bersejarah menurut saya itu adalah ketika saya pakai jersey Persebaya Junior tahun 88 sampai 89. Kemudian momen yang kedua adalah ketika tahun 1990 saya masuk senior dan langsung juara piala utama, yaitu kemudian yang ketiga momen juga yang sangat luar biasa di karir saya adalah juara Liga 1 tahun 1997 gitu. Memang kan kita dulu membela Persebaya yang di kota Surabaya kan terkenal dengan kota pahlawan. Jadi kita mewarisi karakter-karakter kepahlawanan itu dengan di lapangan itu kita istilahnya itu siap mati. Jadi kita harus main dengan penuh semangat, kerja keras, dan sekarang ada istilah di bonek itu kita itu harus wani karena kita ini Surabaya gitu. Dukungan yang luar biasa ketika saya masuk di Stadion Tambasari pertama kali ya pasti merinding karena antusiasnya supporter itu pingin memiliki tim kebanggaannya itu menjadi yang terbaik. Dan alhamdulillah kita juga pernah merasakan menjadi yang terbaik. Saya kira bonek tidak akan berubah sampai sekarang. Pertama ya tetap harus kerja keras. Kita harus membeli proses itu. Ya, kita dalam tanda kutip harus menyiksa diri kita dalam berproses itu untuk impian kita menjadi pemain sepak bola atau di Persebaya. Kalau di pemain itu ketika masuk di Persebaya Junior kita langsung juara 3 nasional. Kemudian di tahun 1990 itu kita juara piala utama. Kemudian 91 92 di era perserikatan itu kita juara 3. Di tahun berikutnya 93 94 kita juga juara 3. Dan yang ini yang terbaik di 1997 kita juga juara Liga 1, kemudian tahun berikutnya kita juga menjadi runner up, dan yang terakhir saya di 2001 itu masuk di semifinal itu ketika saya jadi pemain. Ketika jadi pelatih saya juara 3 kali usia 15 tahun itu tim Jawa Timur ya, itu timnya Asprov PSSI Jawa Timur. Kemudian saya juga juara dapat medali PON, medali emas ya sebagai asistennya Kota Di Santoso. Kemudian saya kemarin di Bayangkara juara Suratin usia 17. Kemudian EPA juara U18. Kemudian di turnamen Dubai kita juga juara 3. Mungkin salah satu penghargaan yang diberikan oleh wali kota kepada para pemain yang sudah membela nama kota Surabaya itu salah satunya dijadikan karyawan PDAM ya, itu sudah pendahulu saya juga sudah seperti itu, seperti Cak Muharram, Cak Mauraheli, Cak Sunadi, Makhur Safif, dan masih banyak lagi ya. Nah ketika akhirnya saya tahun 1995 itu ditawari kerja di PDAM. Akhirnya saya terima, saya masukkan lamaran juga, dan tahun 1996 saya resmi jadi pegawai PDAM. Tetap satu, kerja keras, yang kedua disiplin, dan yang selanjutnya ada harus punya integritas ya, harus punya integritas. Termasuk juga karena di dalam suatu pekerjaan di PDAM mirip dengan di sepak bola, yaitu kita terdiri dari banyak individu sehingga dituntut harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang lain. Ya memang saya sadari bahwa saya itu sudah ditakdirkan untuk terjun di sepak bola. Pekerjaan yang saya dapat juga dari sepak bola, sehingga walaupun saya berhenti atau pensiun dari jadi pemain, saya tetap bergelut di sepak bola. Akhirnya juga saya jadi pelatih ya.
nanti setelah mungkin pensiun ya paling kegiatan saya nggak jauh-jauh dari sepak bola. Kalau ada tim yang mau saya jadi pelatih, saya akan melatih tim. Kalau tidak, nanti ya saya mungkin melatih akademi atau SSB. Yang penting prinsip saya hidup harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, jadi sejarahnya dulu ketika saya di junior, tiba-tiba bisa melempar jauh, saya juga tidak menyadari. Nah, ketika ada momen untuk lemparan ke dalam, itu saya lempar dan ternyata cukup jauh atau bahkan sangat jauh. Sehingga pelatih membaca ini sebuah senjata yang harus dimanfaatkan. Dan akhirnya ketika masuk di senior, itu ada momen yang saya ingat betul ketika di final Piala Utama itu lawan Pelita Jaya. Ketika posisi kita kalah 2-1, mereka akhirnya untuk menghabiskan waktu atau mengulur-ngulur waktu itu dengan cara membuang-buang bola. Mungkin mereka tidak menyadari di Persebaya ada pelempar jauh, atau bahkan yang disebut MC-nya di Persebaya itu pelempar maut. Nah, ketika ada lemparan, itu saya lempar, pemain belakangnya itu salah antisipasi, mungkin kayaknya nggak sampai deh di sini, sehingga mereka melakukan istilahnya heading ya, itu lepas, akhirnya jatuh di depannya Yusuf Eko Dono dan itu langsung ditendang masuk ke gawang. Akhirnya 2-2 di perpanjangan waktu kita bisa mencetak gol dan akhirnya juara. Nah, iya, nah setelah saya pikir-pikir, hasil lemparan yang jauh itu dari apa gitu. Banyak orang akhirnya tertawa ketika saya ungkapkan dulu ketika itu di Wartawan Jawa Pos, dan kemarin juga ada di YouTube juga. Itu karena saya istilahnya dulu orang Jawa geblogi pari atau merontokkan padi yang dimasukkan di karung dengan sebuah alat dari bambu yang cukup berat, sehingga mungkin ototnya itu terbentuk sama seperti otot-otot yang dibutuhkan ketika saya mau melempar bola, sehingga kekuatannya itu muncul dari bentukan keadaan atau bentukan alam, yaitu tadi merontokkan padi. Jadi sebenarnya ketika Mas Snoop telepon kemarin itu, Snoop wawancara opo sini, saya itu mungkin kurang menyadari ya, maaf ini kalau saya juga digemari orang gitu loh. Saya nggak merasa legend, tapi ketika 10 legend itu di YouTube ada, saya dikirimi orang, saya kok masuk. Nah, termasuk ya ini humasnya ini, masuk pantes ya aku diwawancarai gitu. Ternyata ya alhamdulillah nggak apa-apa, kita bisa sharing. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya baik bagi calon-calon pemain Persebaya maupun mungkin juga di pegawai PDAM.